Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar untuk semua siswa kelas 11. Kali ini Ibu akan melanjutkan lagi materi di kelas 11 yaitu hidrolisis garam. Kemarin kita sudah bahas tentang larutan penyangga. Nah, di sini kita juga akan belajar tentang hidrolisis garam. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu pertama, siswa atau kalian dapat menjelaskan jenis-jenis hidrolisis. Terus kedua, siswa dapat menentukan pH hidrolisis parsial atau hidrolisis sebagian. Dan yang ketiga, siswa dapat menentukan pH hidrolisis total. Oke, sebelumnya apa sih sebenarnya hidrolisis garam? Kemarin kan kita sudah belajar tentang garam ya. Garam itu percampuran antara asam dengan basa, benar kan? Garam itu percampuran antara asam bereaksi dengan basa. Nah, untuk hidrolisis garam ini berarti penguraian garam oleh air atau reaksi garam oleh air. Jadi garam bereaksi dengan air, seperti itu. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari hidrolisis. Ada 3 jenis hidrolisis. Yang pertama, hidrolisis sebagian atau biasa juga dibilang hidrolisis parsial. Yang kedua, hidrolisis total. Dan yang ketiga, tidak terhidrolisis. Yang pertama, hidrolisis bagian dulu. Nah, hidrolisis bagian ini dibagi menjadi dua. Ada hidrolisis asam dan hidrolisis basa. Jadi hidrolisis yang bersifat asam dan hidrolisis yang bersifat basa. Pertama, hidrolisis asam. Hidrolisis asam ini terbentuk ya, jadi garam yang terbentuk antara asam kuat ketemu dengan basa lemah. Ingat-ingat, asam kuat bertemu dengan basa lemah. Contohnya apa? Contohnya garam dari NH4Cl. Seperti itu. NH4NO3. Nah, ini berarti hidrolisis asam. Jadi garam yang termasuk hidrolisis asam. Jadi pH-nya juga asam. Sedangkan hidrolisis basa berarti kebalikannya. Basa kuat ya bergabung dengan asam lemah. Diingat-ingat, basa kuat itu contoh. Misalnya NaOH bertemu dengan CH3COH. Garamnya menjadi CH3COONa. Seperti itu. Gampang ya, ini biasanya garam-garam yang sering muncul di soal. Selanjutnya, hidrolisis total berarti garam yang terbentuk dari asam lemah ketemu dengan basa lemah, anak-anakku. Ya, asam lemah ketemu dengan basa lemah, makanya dia terhidrolisis total. Nah, di sini contohnya siapa aja? Misal, contohnya itu CH3COONH4. Jadi, dari asam lemahnya CH3COH, basa lemahnya NH4OH, seperti itu ya. Nah, untuk mengetahui sifatnya dilihat dari Ka dan Kb. Jadi, apabila Ka-nya lebih besar daripada Kb, maka garam tersebut bersifat asam. Sedangkan Kb-nya yang lebih besar daripada Ka, maka garam tersebut bersifat basa, ya kan? Kalau Kb sama dengan Ka berarti netral. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk menentukan dia pH-nya asam atau basa dilihat dari Ka sama Kb-nya. Dan jenis yang terakhir itu berarti tidak terhidrolisis. Artinya garam yang terbentuk dari asam kuat ketemu dengan basa kuat. Dia tidak terhidrolisis atau tidak bereaksi dengan air gitu ya. Nah, pH-nya pasti sama dengan 7 atau netral. Contohnya apa? Contohnya misalnya asam kuat NaOH dengan basa kuatnya HCl, jadi NaCl itu garamnya. Paham ya? Selanjutnya yaitu menentukan pH dari hidrolisis garam. Ya. pH yang pertama yaitu hidrolisis asam. Nah, ini dia pH dari hidrolisis asam, rumusnya yaitu H plus sama dengan akar KW dibagi KB dikali konsentrasi garam. Nah, ini rumusnya. Jadi, satu persatu KW itu adalah tetapan kesetimbangan air. Nilainya selalu 10 pangkat min 14. Jadi, selalu 10 pangkat min 14. Ingat-ingat ya. Sedangkan KB adalah tetapan basa lemah. Ini biasanya sudah ada di soal nih, sudah diketahui di soal untuk nilai KB. Dan selanjutnya,
ini dalam kurung terus G itu merupakan konsentrasi atau molaritas dari garamnya. Biasanya langsung, ada yang langsung dimasukkan, misalnya 0,5 M. Kita langsung masukkan ke dalam rumus ini. Atau bisa juga menggunakan rumus ini, mol per volume total untuk menentukan konsentrasi garamnya. Nanti di latihan soal atau di contoh soal sudah ada. Makanya perhatikan, tonton video ini sampai habis, oke? Nah, selanjutnya adalah cara pengerjaannya. Sama seperti materi larutan penyangga, ada dua cara, yaitu cara langsung dan cara tidak langsung. Seperti biasa, cara langsung berarti cara yang langsung dimasukkan ke dalam rumus. Ciri-cirinya seperti apa? Soalnya dalam bentuk langsung garamnya. Jadi, contohnya seperti ini. Tentukan pH dari NH4Cl. Nah, ini adalah garamnya kan langsung. Maka langsung kita masukkan ke rumus pH hidrolisis asam. Seperti tadi kan, H+ sama dengan akar KW per KB kali konsentrasi garam. Nah, kita tinggal masukkan saja 10 pangkat min 14 KW-nya, KB-nya 10 pangkat min 5, dikali NH4Cl berapa nih konsentrasinya? 0,4 M. 4 kali 10 pangkat min 1. Nanti kalian bisa hitung. Habis H+, nanti tinggal di pH-kan. Bisa ya? Lanjut, cara yang tidak langsung. Sama seperti larutan penyangga, kalau cara tidak langsung harus direaksikan terlebih dahulu. Ya, ciri-cirinya soalnya dalam bentuk ada asam kuat bertemu dengan basa lemah. Ya, contoh. Asam nitrat 0,5 milimol direaksikan dengan amonia 0,5 milimol. Tentukan pH garam yang terbentuk. Nah, ini berarti soalnya harus kita reaksikan terlebih dahulu, baru kita masukkan ke dalam rumus ya. Jadi asam nitrat HNO3 reaksinya ditambah amonia NH4OH menjadi NH4NO3 plus H2O. Nah, nanti untuk selanjutnya ada di latihan soal atau contoh soal. Ya, maka perhatikan sampai akhir video ini. Selanjutnya yaitu rumus pH hidrolisis. Nah, untuk pH hidrolisis basa hampir mirip, berarti kalau basa berawal dari OH-. OH- sama dengan akar KW per Ka kali konsentrasi garam. Jadi kalian jangan sampai ketuker. Kalau di hidrolisis OH- nanti pasangannya sama Ka. Sedangkan H+ pasangannya sama Kb. Ya, beda sama larutan penyangga. Makanya diperhatikan. Oke? Nah, sama seperti tadi keterangannya, KW itu selalu 10 pangkat min 14 ya. Terus Ka tetapan asam lemah, sudah ada di soal. Lanjut, untuk konsentrasi garamnya, kalau cara langsung kita tinggal masukkan. Ya, kalau cara tidak langsung kita menggunakan rumus ini nih, mol per V total. Habis OH- ketemu bagaimana? Langsung ke POH ya, jangan lupa POH itu sama dengan min log OH-. Nah, habis min log OH- baru ketemu pH-nya. 14 dikurangi POH. Jangan sampai lupa basic ya, rumus basic ini. Oke, untuk cara pengerjaannya hampir mirip ya. Cara langsung berarti cara yang langsung dimasukkan ke rumus hidrolisis basanya. Soalnya dalam bentuk garamnya langsung, contohnya seperti ini. Tentukan pH dari CH3COONA 0,4 M. Berarti cara langsung kita tinggal masukkan saja ya ke rumus pH hidrolisis basa. Selanjutnya, cara tidak langsung sama harus kita reaksikan terlebih dahulu. Soal dalam bentuk basa kuat, jadi ingat ya kalau hidrolisis basa kan berarti basa kuat ketemu dengan asam lemah direaksikan. Contohnya natrium hidroksida direaksikan dengan asam asetat. Jadi NaOH reaksinya ya. NaOH ditambah dengan CH3COONA. Maka dihasilkan CH3COONA plus H2O. Seperti itu. Jadi harus kita reaksikan terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu rumus pH hidrolisis total. Nah, untuk rumus pH hidrolisis total ini sangat mudah sekali. Oke, untuk pH hidrolisis total yaitu
H plus sama dengan akar KW per KB kali KA. Mudah sekali ya, jadi hanya seperti itu rumusnya. Seperti biasa, KW itu 10 pangkat min 14, KA, KB sudah ada di soal. Masih ingat ya dengan konsep tadi untuk menentukan sifat asam dari hidrolisis total ya. Jadi kalau KA-nya lebih besar daripada KB bersifat apa? Asam, karena KA kan asam. Kalau KB-nya lebih besar dari KA, kebalikannya berarti bersifat basa. Seperti itu ya. Kalau misalnya ternyata sama, berarti bersifat netral. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah contoh soal. Silahkan dicermati, diperhatikan contoh soal ini ya. Yang pertama yaitu tentukan pH dari NH4Cl 0,4 m. Di sini pasti kita nggak tahu nih, apakah dia termasuk hidrolisis asam, hidrolisis basa, atau hidrolisis total. Maka dari itu kita harus tahu dia termasuk hidrolisis yang mana. Kita lihat garamnya, NH4Cl. Berarti kalau NH4Cl itu kan berarti dari basa lemah, HCl-nya Cl kan, berarti asam kuat. Basa lemah dengan asam kuat berarti termasuk hidrolisis asam. Ya, jangan sampai lupa. Berarti otomatis kita menggunakan rumus hidrolisis asam. Selanjutnya kita harus tahu nih tipe pengerjaannya, apakah cara langsung atau cara yang tidak langsung gitu ya. Nah, di sini dia langsung nih karena langsung garamnya. Oh, berarti cara langsung. Bagaimana kalau cara langsung? Ya udah kita tinggal masukkan saja ke rumusnya. H plus sama dengan akar KW per KB kali konsentrasi garamnya. Seperti itu. Kita tinggal masukkan KW-nya 10 pangkat min 14, KB-nya 10 pangkat min 5, lalu konsentrasi garamnya 4 kali 10 pangkat min 1. Maka dihasilkan akar 4 kali 10 pangkat min 10. Begitu ya. Kalian bisa menghitung seperti ini kan, pangkat-pangkat kan. Nah, lanjut 2 kali 10 pangkat min 5. Jadi, kalau misalnya akarnya mau kita buang, berarti akar 4, 2. Akar dari 10 pangkat min 10 kita bagi 2, jadi 10 pangkat min 5. Paham? Nah, tinggal ke pH. Kalau dari H plus kita langsung aja min log H plus. Jadi sama dengan min log 2 10 pangkat min 5. Dihasilkan 5 min log 2. Seperti itu, mudah sekali ya. Oke, lanjut untuk contoh soal yang kedua, yaitu di sini terdapat soal natrium hidroksida, berarti NaOH ya. NaOH itu basa kuat. Direaksikan dengan asam asetat. Oke, asam asetat itu CH3COOH ya. Berarti dia asam lemah. Nah, basa kuat bertemu dengan asam lemah termasuk hidrolisis apa? Masih ingat? Termasuk hidrolisis basa. Lalu kita lihat di sini untuk cara pengerjaannya termasuk cara yang tidak langsung ya, karena harus direaksikan terlebih dahulu. Maka kita harus mereaksikan terlebih dahulu. Nah, untuk reaksi insya Allah di soal-soal ibu sudah ada reaksinya. Jadi kalian tinggal masukin saja molnya. Ya, jadi di sini reaksinya NaOH ditambah CH3COOH akan menjadi CH3COONa plus H2O. Nah, seperti pada materi larutan penyangga, masih ingat ya, jadi harus mula-mula reaksi sisa. Perhatikan, tolong perhatikan banget ini ya. Mula-mula berarti kita lihat nih mula-mula molnya dari NaOH atau natrium hidroksida 0,5 milimol. Masukkan. Lalu CH3COH juga 0,5 milimol. Oke. Nah, kalau awal pasti produknya strip ya. Di sini kita lihat akan sama, salah satu akan habis ya. Misalnya NaOH yang akan habis. Kan ini sama nih molnya. Oke, kalau habis seperti biasa di sisanya habis. Nah, ini berarti patokannya nih. Kalau di sini 0,5 milimol semuanya, otomatis semua juga 0,5 milimol. Masih ingat ya? Karena di sini koefisiennya satu semua. Ya. Nah, berarti di sini habis, di sini ada 0,5 milimol, lalu di sini ada 0,5 milimol. Sampai sini paham?
dipahami lagi. Nah, maka dapat kita simpulkan terdapat mol garamnya sebesar 0,5 milimol. Dan di sini kita lihat ya, habis nih. Jadi perbedaan dari hidrolisis sama larutan penyangga, kalau hidrolisis habis bereaksi semuanya seperti ini. Tetapi kalau larutan penyangga pasti ada salah satu yang sisa. Ya, diperhatikan, diingat-ingat. Oke, lanjut. Nah, karena di sini kita sudah tahu mol dari garamnya, lanjut kita masukkan ke rumus. Oke, jadi tadi rumusnya apa? Rumus hidrolisis basa kan, ya. Jadi rumusnya OH- sama dengan akar KW per Ka kali konsentrasi garamnya. Nah, khusus untuk cara pengerjaan yang tidak langsung seperti ini, konsentrasi garamnya kita harus hitung dulu ya nak ya. Konsentrasi garamnya kan kita bisa hitung dengan cara mol garam ya dibagi dengan volume total. Oke, untuk volume tadi Ibu lupa, kita anggap aja volumenya 1 mili ya. Nah, untuk mol garamnya tadi kan sudah diketahui, sudah ditemukan 0,5 milimol ya, mol si CH3CONA. Dibagi 1 mili, maka dihasilkan 0,5 milimol. Seperti itu. Lanjut kita tinggal masukkan nih. Akar 10 pangkat min 14 dibagi Ka-nya berarti 10 pangkat min 5 dikali 0,5 ya. Hasilnya berapa? Ini mungkin dalam bentuk akar aja, jadi hasilnya akar 5 kali 10 pangkat min 10. Jadi OH- sama dengan akar 5 kali 10 pangkat min 5. Jadi karena akar 5 susah ya, kita tulis akar 5 saja, sedangkan 10 pangkat min 10 langsung dibagi 2, jadi 10 pangkat min 5. Jangan lupa kalau untuk mencari pH-nya ke pOH dulu. pOH sama dengan min log akar 5 kali 10 pangkat min 5. Maka dihasilkan 5 min log akar 5. Ini baru pOH. Lanjut, pH. Berarti pH sama dengan 14 dikurangi pOH dong. Nah, 14 dikurangi pOH-nya 5 min log akar 5. Dihasilkan 14 dikurangi 5, 9. Lalu di sini kan ada min sama min plus 9 plus log akar 5. Seperti itu. Mudah ya. Oke, contoh soal yang terakhir yaitu tentukan pH dari CH3CONH4 0,05 M ya. Nah, di sini berarti kita lihat dia termasuk hidrolisis total karena ada garam yang berasal dari asam lemah CH3COH ketemu dengan N64OH basa lemah, asam lemah ketemu dengan basa lemah ya. Otomatis kita menggunakan rumus H+ sama dengan akar KW per KB kali Ka ya, jadi rumus hidrolisis total. Kita tinggal masukkan KW-nya selalu 10 pangkat min 14 ya, dibagi KB-nya 10 pangkat min 8 kali Ka-nya 10 pangkat min 6. Nah, berarti di sini kita bisa hitung 10 pangkat min berapa nih? Min 14 dikurangi min 8, berarti min 6. 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 12. Nah, berarti H plusnya 10 pangkat min 6. Ini baru H plus. Maka pH-nya sama dengan min log 10 pangkat min 6 sama dengan pH-nya 6. Seperti itu, mudah ya. Jadi, untuk hidrolisis total ini diabaikan nih, konsentrasi ini. Oke, gimana untuk semua siswa Ibu? Apakah kalian sudah paham untuk hidrolisis garam? Memang sedikit rumit ya untuk hidrolisis garam ini, tetapi apabila kalian mencermati, mengamati, dan juga memahami lebih dalam ya apa yang Ibu jelaskan, lalu kalian catat, terus kalian juga perbanyak latihan soal, pasti kalian bisa kok ya. Jadi untuk refleksi kali ini, berarti yang kita pelajari hari ini tentunya ada berapa sih jenis hidrolisis tadi? Coba kalian tulis, sebutkan apa aja. Selanjutnya, tuliskan rumus pH hidrolisis asam. Masih ingat nggak rumusnya seperti apa? Lanjut, kita bisa tuliskan rumus pH hidrolisis basa. Hampir mirip tuh rumusnya, coba kira-kira seperti apa. Dan tuliskan rumus pH hidrolisis total. Ya, ini yang kita pelajari hari ini.
Oke, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap belajar, jaga kesehatan, dan tetap semangat.